Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan dan tertipu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Wadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorongkan memberi makan orang miskin. Fawailun lil musallin. Maka celakalah orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Alladzina hum yura'un. Yang berbuat riya. Wa yamna'una dan enggan memberikan bantuan. Maha banyak Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan yang membaca dan mendengarkan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang ketiga, yaitu penampilan santri dan bagi al-muhajirin. Kepada yang bertugas kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Man la yarham la yurham. Artinya, barang siapa tidak menyayangi maka tidak disayangi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu tahta aqdamil ummati. Artinya surga itu ada di telapak kaki ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Artinya menuntut ilmu wajib bagi seorang muslim dan laki-laki dan perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Qaddimu awladakum ala salasati salih hukti nabikum wa hukti baitihi wa qira'atil Qur'an. Artinya, ajarilah anak-anakmu dengan 3 perkara. 1. Mencintai Nabi. 2. Mencintai keluarga Nabi. 3. Membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Artinya ridho Allah tergantung ridho orang tua dan murka Allah tergantung murka orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila bima wa rasulullahu ta'ala ilma ma Ulang lagi. Mana yang satunya tadi itu mana? Ah, ini kasihkan. Ulangi lagi.
Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila bima warasulahu ta'ala innama lam ya'lam. Artinya barang siapa yang tahu dan dia mengamalkan apa yang dia tahu, maka Allah akan mengajarinya apa yang dia tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjata bagi orang mukmin. Ad-du'a'u mukhal ibadah. Doa adalah intisari ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'istu liutamima makarimat akhlak. Artinya aku diutus untuk menggunakan akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Anda dan nafsahu wa ayyadna ba'dal mauti. Artinya orang yang pandai adalah orang yang mengevaluasi dirinya sendiri dan beramal untuk kehidupan sudah kematian. Malaikat dan tugasnya. 1. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. 2. Malaikat Mikail menurunkan hujan dan membagikan rezeki kepada makhluk. 3. Malaikat Israfil meniupkan trompet di hari kiamat. 4. Malaikat Israel mencabut nyawa. 5. Malaikat Munkar menanya mayat di dalam kubur. 6. Malaikat Nakir tugas sama dengan malaikat Munkar. 7. Malaikat Hakim mencatat amal baik manusia. 8. Malaikat Adil mencatat amal buruk manusia. 9. Malaikat Nabi menjaga tarafa. 10. Malaikat Ridwan menjaga surga. Kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab. 4. Iman kepada nabi dan rasul. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qada dan qadar. Rukun Islam. 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. Zakat. 4. Puasa. 5. Haji.
Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Panitia Harlah TPQ kepada yang terhormat Bapak Abu Sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hada ila yaumin nahda. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami hormati, Ketua Masjid Besar Al-Muhajirin periode 2020 sampai 2023, Bapak Abang Agus Ibrahim, yang kami hormati Ketua Masjid periode 2023-2026, Bapak Suyanto, yang kami hormati Ketua Fardu Kifayah Bapak Suhardi, para sesepuh kita Bapak Muhammad Nur dari Musola Nur Hidayah Sengoret, wabil khusus Bapak Haji Hidayat Syamsuri selaku orang tua kita, dan tidak lupa Bapak Ibu hadirin, tamu undangan yang hadir pada malam hari ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami mewakili panitia hari lahir Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ Al-Muhajirin, yang insya Allah tahun ini berusia 18 tahun. Mudah-mudahan santri-santrinya menjadikan anak yang soleh dan soleha, bisa berguna kepada orang tua, masyarakat, agama, lebih-lebih kepada bangsa dan negara. Kedua kalinya salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang hadir pada malam hari ini, pertama saya mewakili panitia hari lahir TPQ Al-Muhajirin sekaligus santunan yatim, fakir miskin dan duafa, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sumbangan baik berbentuk uang, duit atau money atau fulus, baik juga dalam berbentuk barang. Di situ insya Allah kalau tidak salah ada beras, mie goreng, susu sama Indomie. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi fakir miskin, yatim piatu dan duafa. Yang selanjutnya kami memohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan baik dalam hal apapun, terutama dalam hal tempat dan hidangan. Inilah keadaan masjid dan TPQ Al-Muhajirin. Oleh karena itu perlu kiranya Bapak Ibu hadirin ada kerjasama baik dari Bapak Ibu selaku orang tua, tentunya santri atau anak-anaknya yang belum bisa ngaji untuk diberangkatkan ngaji dimanapun dan kapanpun, karena di Bodong ini ada pengajian anak TPQ itu ada sore ada malam. Silahkan Bapak Ibu yang mau ngaji sore malam. Kalau di TPQ ini ada sore ada malam. Dan insya Allah program kami nanti ada namanya tilawatil Quran, atau bahasa kerennya itu Qori dan Qoria. Insya Allah nanti programnya akan berjalan pada bulan Agustus. Jadi mohon dukungan
baik terutama doanya, baik itu dari Bapak Ibu sekalian, tentunya dari masjid dan seluruh ormas Islam yang ada di Kecamatan Parindu. Dan selanjutnya kami juga memohon maaf apabila dalam hal menyampaikan atau mengajar anak-anak Bapak Ibu sekalian masih belum sesuai dengan target yang Bapak Ibu harapkan. Inilah kemampuan dari anak-anak dan putra-putri Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir yaitu menyampaikan informasi dari donatur atau sumbangan secara keseluruhan dari santunan pada tahun ini, yaitu sebesar Rp20.600.000. Mudah-mudahan ini bermanfaat, berkah dan berkah selalu. Itu pun dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama berbentuk duit Rp520.000. Yang selanjutnya yaitu berbentuk sembako Rp104.000 harganya. Dan itulah sembako-sembako yang ada di atas itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Masjid kepada yang terhormat Bapak Agus Ibrahim. Ada ketua masjidnya yang baru ya, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Bapak Haji Dayang Samsuri sebagai ketua sesepuh Kecamatan Parindu ini. Yang saya hormati juga Bapak Suhardi sebagai Ketua Fardu Kifayah Kecamatan Parindu, dan Pak Nuh dari Sangretnya yang saya hormati, dan Pak Ahmad, tentunya Ketua Masjid Besar Al-Muhajirin yang baru juga saya hormati dan saya muliakan, dan tamu undangan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini dengan rasa syukur kita bisa melaksanakan dan kita bisa hadir dalam acara 10 Muharram dan hari ulang tahunnya LPTI di Masjid Besar Al-Muhajirin ini. Dan selawat serta salam tidak lupa kita aturkan juga kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya ke akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan,
Pertama, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada panitia yang mana pelaksanaan ini tahun demi tahun terlaksana dengan baik, tidak ada kekurangan satu apapun, yang mana kami sebagai pengurus menyerahkan sepenuhnya kepada panitia yang setiap tahunnya kita laksanakan dengan baik. Dan donaturnya pun alhamdulillah semakin bertambah. Ya. Kemudian mengucapkan juga terima kasih kepada para donatur yang ikut melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan, menggantikan apa yang menjadi pemberian atau bantuan kepada khususnya pada anak yatim piatu yang akan dilaksanakan di bulan Muharram ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, bahwa kegiatan hal ini memang seharusnya tidak pada setahun sekali. Dulu juga sudah saya katakan kepada jemaah, ya, yang namanya menyantuni anak yatim ini tidak setahun sekali, malahan setiap saat harusnya kepada anak yatim piatu ini, yang mana bahwa sudah dikatakan di dalam hadis bahwa hak-hak yang kita dapat tentunya sebagiannya itu harta daripada kita yang dapat itu sebagiannya adalah hak anak yatim, ya. Jadi tidak ada hak itu yang lain, jadi hak untuk anak yatim. Makanya pemberian itu tidak, pelaksanaan itu sudah harusnya tidak setahun sekali, ya. Apabila ada keinginan niat daripada dalam hati, ya, mari kita laksanakan. Mudah-mudahan ya ke depan dari mungkin saya titip kepada kepengurusan yang baru bagian PHBI, setidaknya bisa merapatkan ibu-ibu kembali dalam bisa melaksanakan suatu terobosan baru mengenai pelindungan kepada anak yatim ini. Karena kalau dilihat ibu-ibu ini lebih cekat daripada bapak-bapak. Ya. Kalau bapak-bapak ini banyak mikir, kalau ibu-ibu ini cepat, geraknya cepat, pelaksanaan cepat. Ya. Apalagi kalau misalnya penarikan donatur ini ibu-ibu lebih cepat daripada bapak-bapak. Makanya terobosan ke depan saya minta ini berkaitan dengan PHBI. Jadi bisa merapatkan barisan untuk ibu-ibu supaya dapat memperhatikan anak-anak yatim kita ini, supaya berjalan dengan baik. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada guru-guru, khususnya pengajar DL PTK ini ya. Saya bangga sekali anak-anak kita yang sudah hafal hadis-hadis Al-Quran, dan cara membacanya juga sudah bagus, ya. Kemudian memohon juga kepada Pak pengajar ini supaya meningkatkan lagi bahwa ke adab, ya, adab sopan santun, yang mana selama di kepengurusan kami, tapi tidak semua ya ibu-ibu ya, tapi tidak semua, bahwa ada yang manjat pagar,
Ya, walaupun itu sudah terkunci, tapi Anda manjat ke atas. Nah itu saya sering katakan kepada kawan-kawan, kalaupun ada anak yang manjat, tolong kasih tahu. Soalnya saya takut nanti kalau manjat itu jatuh, jadi nggak bisa belajar, nggak bisa ngaji. Ya, itu yang saya khawatirkan gitu. Kalaupun itu udah terkunci, jangan manjat. Dulunya terbuka, saya larang itu untuk ditutup. Tangga itu larang ditutup. Cuman anak-anak ini di atas ini ada yang mengatakan ada yang merokok. Itu yang saya tidak inginkan. Di sini pun juga ada CCTV. Ada beberapa anak yang ada yang merokok. Jadi makanya udah saya putuskan untuk tangga yang atas saya tutup. Jadi tidak ada anak-anak yang ke atas gitu ya. Jadi itu keinginan supaya bagus ya. Dan beritahukan juga kepada pengajar, menambahkan, mengingatkan bahwa anak-anak ini kalau udah komat masih belum ada yang ke masjid, masih banyak ngobrol di luar. Masuklah anak saya ini, saya gitu. Saya minta nanti dari pengajar ini menertibkan kembali kepada anak-anak supaya waktu komat itu sudah ada di dalam masjid. Jangan ada sampai di luar lagi, jangan ada ngobrol lagi gitu ya. Kalau main ya setelah selesai sholat ya bermain. Dan harapan ke depan mudah-mudahan kepengurusan baru ini bisa meningkatkan lagi kegiatan-kegiatan tidak di dalam satu peringatan Muharram ini, dan kegiatan lain yang mana bisa menyatu padukan umat dalam terobosan-terobosan mengenai pengembangan kebersamaan, khususnya kemajuan umat muslim yang ada di Kecamatan Paribo ini. Dan untuk hal ini perlu diketahui, saya mewakili seluruh kepengurusan Masjid Besar Al-Muhajirin di pengurusan kami sebelumnya. Mungkin dalam perjalanan kepengurusan kami yang saya pimpin mempunyai kesalahan atau silap kata atau perbuatan yang tidak menyenangkan, yang mungkin ada unek-unek di dalam hati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Saya mewakili dari keseluruhan kepengurusan yang saya pimpin, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Biar ke depan bisa kepengurusan yang baru ini bisa lebih baik daripada kepengurusan sebelumnya. Itu pun tentunya atas dukungan dari semua kalangan umat muslim yang ada di Kecamatan Paribo. Kalau hanya pengurus saja tanpa harus dukung bapak-bapak, ibu-ibu yang sekalian, itu tidak akan berjalan. Jadi bersama-sama untuk mengembangkan sesuatu kemajuan, terobosan baru kepada khususnya ukhuwah umat beragama, khususnya umat muslim yang ada di Paribo ini. Dan inilah yang bisa kami beri kepada khususnya kepada panitia sepenuhnya diserahkan. Nanti setelah ini bisa, yang apa yang kita dapat ini bisa berguna, bisa bermanfaat kepada yang disantuni. Mudah-mudahan kegiatan hal ini bisa berjalan dengan baik nanti ke depannya, dan tentunya dapat berkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu saja yang saya
sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya bila kami di kepengurusan kami ada silap kata atau salah bahasa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, kali ini ke depan bahwa kepengurusan masjid baru sudah ada, kepemimpinan yang baru dari Bapak Suyanto, yang kita kenal Bapak Suyanto, bisa berkolaborasi dengan baik dengan bapak-bapak, dengan ibu-ibu yang ada di Kecamatan Penidu ini guna proses terobosan-terobosan baru untuk umat beragama khususnya umat Muslim yang ada di Kecamatan Penidu. Demikian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sampaikan terima kasih. Acara yang kelima, pemotongan kue dan tumpeng. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Yes. Kami mohon kepada Bapak Agus Ibrahim memotong kuenya dikasihkan ke Bapak Suyanto. Untuk tumpengnya kami mohon kepada Bapak Suwardi dikasihkan secara simbolis kepada Bapak Haji Ria Samsuri.
kepada anaknya yang saya panggil untuk maju ke depan. Pertama Aira. Aira, ada Aira? Niken. Faksi. Terus Jepret, ada Jepret. Ini karena yang dipanggil untuk mamanya nanti langsung secara langsung dikasihkan. Niken, Faksi, Jepret, Aira. Yang tidak ada airanya. Kami mohon kepada Ketua Masjid periode lama Bapak Agus Ibrahim untuk mengasihkan secara simbolis. Ini mohon maaf amplopnya ada 2 karena tadi ada yang nyusul baru tadi siang. Yang selanjutnya ini mohon maaf ada 2 Rizky namanya. Satu yang saya tahu itu Rizky Rantau. Nama panjangnya mohon maaf nggak tahu. Satu Rizky Transat. Yang ketiga Arguna Winata. Yang keempat Wiranata Ismoyo. Untuk kami mohon kepada Ibu Widianti mewakili Ketua BKMT terima kasih. Persiapan Noval, ada Noval dari Sekutu. Yang kedua Fauzan Gunawan, Fauzi Yusuf Gunawan, Aina kami mohon kepada Bapak Suhardi untuk Bapak bisa foto kan? Kan itu kan rekaman. Sudah apa bersama?
Terima kasih. Persiapan untuk Yohana, Diko, Lisa Aulia Putri. Yohana, Diko, Lisa Aulia Putri. Lisa Aulia Putri ada ya? Lisa kah Eri? Lisa Aulia Putri. Aira tadi mana? Kami mohon kepada Bapak Haji Samsuri. Satunya Yohana, Diko mana ya Diko? Lisa Aulia Putri. Lisa Aulia Putri nggak ada ya dari Semoldu? Ya ini Elisa katanya mungkin saat dia itu Tulisannya Lisa Lisa Aulia Putri Aulia ya? Putri sih. Gabung dengan ini kemarin tuh. Tak tahu soalnya. Ya ini memang. Bapaknya lah. Enggak pada ayo. Ini Atar. Dia mantap dia pintar. Ini baru orang pintar nih. Satu lagi siapa? Terima kasih. Selanjutnya ini yang terakhir yaitu doa kepada Bapak Ahmad dan Mbah Yono. Pak Ahmad. Ibu atau Basam ada? Basam? Basam? Kami mohon kepada Ketua Majelis Taklim Indonesia Yang Mulia Haja Aida Aguswati. Terima kasih atas santunan dari Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan berguna dan berkah untuk kita semua. Amin. Selanjutnya yaitu selanjutnya sedikit tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Rian Samsuri sekaligus doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah ja'alana min ummati sayyidil anam. Alhamdulillah anzala 'alaina al-Qur'an. Alhamdulillah amadu birratin wal batinatin sabiqatin wal afiqatin dunyawiyya wal ukhrawiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh wa biyadikal khairu kulluh wa ilaika ya'udu al-amru sirru wa laniyatu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil amin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Shadaqallahul adzim. Waqala Nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'minuna al-hayyuna al-ladhina kal-jamal anif in kitab wa inul uni khalasu kharati istanaqa wa qal man tamassaka bi sunnati idza wasatil ummati falahu ajrun ati sayyid wa aidan bali wal ayat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, adik-adik yang kami sayangi, syukur kepada Allah SWT bahwa Allah SWT sangat-sangatlah sayang kepada kita. Hari ini Allah SWT sangat sayang kepada kita. Dan apabila Allah SWT sayang kepada seorang hamba ini, maka akan disibukkan dalam perkara ketaatan kepadanya. Alhamdulillah adik-adik tadi sudah banyak sekali mengutarakan firman-firman Allah, hadis-hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan adik-adik bagaimana yang diucapkannya bisa mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, bahwa adik-adik tadi menyampaikan bahwa menuntut ilmu adalah wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu wajib bagi kaum muslimin, orang Islam laki-laki, wal muslimat, orang Islam perempuan. Kemudian di dalam sabdanya yang lain baginda Rasulullah SAW bersabda, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan ibu sampai masuk ke liang lahat. Maknanya yang berhak menuntut ilmu, yang harus menuntut ilmu bukan cucu-cucu kita saja, tapi semua harus senantiasa menuntut ilmu dengan bagi ibu-ibu dengan datang di majelis-majelis taklim. Karena orang yang menuntut ilmu ini pahalanya sangat besar. Sampai-sampai ada kabar gembira dari baginda Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sallallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa memudahkan langkah kakinya untuk menuju majelis ilmu, maka Allah SWT memudahkan langkah kakinya ke surga. Adik-adik yang kami cintai, alhamdulillah ya, bahwa kalian semua harus semakin meningkatkan. Jangan merasa sudah pandai, karena kewajiban menuntut ilmu itu sampai masuk ke liang lahat atau dibawa ke kuburan. Jadi wajib sampai tua, nggak ada yang pintar. Bahkan kalau di sini ada yang menganggap dirinya pintar, maka Allah SWT tidak akan menambah kepahaman apa-apa kepada dia, bahkan akan dikumpulkan dengan iblis laknatullah alaih. Mengapa iblis ini keluar dari surga? Hanya dia merasa lebih pintar daripada kakek kita Adam alaihissalam. Maka adik-adik, bagaimana saya nih yang sudah umur 70 tahun lebih, tetapi masih senantiasa belajar dan menuntut ilmu, senantiasa. Karena adik-adik yang dirahmati oleh Allah SWT, pintarnya ini tidak diwajibkan oleh Allah SWT. Pintarnya tidak diwajibkan, tetapi menuntutnya, belajarnya ini yang diharuskan oleh Allah SWT. Nah, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ada yang pintar, ada yang senantiasa bareng dengan Rasulullah pun tidak pintar-pintar juga. Karena soal IQ ini pemberian daripada Allah SWT. Dan alhamdulillah
alhamdulillah kita hari ini Bapak Ibu sekalian, Allah SWT memberikan rahmat kepada kita, taufik hidayah serta inayahnya, dan kita masih di dalam keimanan, dan kita bersyukur lagi bahwa Allah SWT memberikan kita iman dan Islam, dan kita diberi tuntunan yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita diberi pedoman yaitu Al-Quran. Dan barang siapa yang telah diberi iman, maka dia berarti sudah mendapatkan kuncinya surga, karena harga surga hanya dari sebuah iman saja. Yang tidak beriman walaupun dia di dunia kaya raya, sehat walafiat, umur panjang, tapi tidak diberikan iman, maka tidak berhak mendapatkan kunci surga. Tapi bagi orang yang beriman walaupun imannya kecil ya, walaupun imannya sangat kecil sebesar zarah, maka Allah SWT akan gantikan dengan surga yang luasnya 10 kali luas dunia. Bagaimana yang imannya besar? Insyaallah ya, adik-adik ditingkatkan. Belajar ini, apabila orang belajar ini dihitung sebagaimana orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah sampai dia pulang. Begitu juga ibu-ibu apabila keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, maka sampai pulang dihitung sebagai berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya sangatlah besar. Bahkan bagi Rasulullah telah memberikan semangat bagi sahabat-sahabatnya, orang tua-tua. Ada sahabat kesayangan ini yang namanya Abu Dzar. Bagi Rasulullah mengatakan, ya Abu Dzar, la'atatu wal fata'ala ma'ayatan min kitabillah khairul lak min an tusalli mi'ata rakaat. Kepergianmu untuk menuntut ilmu satu ayat dari kitab Allah itu lebih baik bagimu daripada sholat 100 rakaat. Wal anta fata'alama baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal bihi khairul lak min an tusalli alf rakaat. Kalian belajar satu bab ilmu bisa diamalkan atau belum bisa diamalkan, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Contohnya adalah ilmu tayamum. Bagi kita di Kalimantan, di Indonesia umumnya, tayamum ini jarang digunakan karena air melimpah, ya kan? Tapi untuk mengetahui wajib, Nah, maka alhamdulillah, jadi bagi kanak-kanak ini senantiasa diajar oleh para ustadz-ustadz, begitu juga ibu-ibu, ada ustadzahnya, maka jangan malu-malu untuk bertanya kepada ustadzah ya tentang ilmu, karena apabila kita sholat, ya, kita beramal tanpa ilmu itu di sisi Allah tidak ada nilainya, maka senantiasa kita belajar dan belajar lagi. Hadirin yang mulia, maka kita bersyukur ini milad yang ke-18 sudah bujang berarti ya TBA ini, dan alhamdulillah senantiasa meningkat dari yang saya perhatikan ya, dari zaman dulu hingga sekarang sudah ada peningkatan. Karena apa? Semakin terbuka, ilmu semakin diterima, bahkan dari makhraj-makhrajnya anak-anak sudah lebih bagus, tajwidnya sudah semakin bagus. Nah, mudah-mudahan nanti di hari-hari kemudian nanti tidak usah undang orang luar untuk ditugaskan untuk datang ke masuk musabaqah tilawatul Quran. Cukup aja dari anak-anak kita, mudah atau tidak, maka kita kirimkan yang anak-anak kita, mau dapat atau tidak. Tapi yang saya sifati dari beberapa hari ini, saya sudah menyaksikan anak-anak yang sudah mantap bisa ditampilkan. Kita memberi semangat saja kepada anak-anak, bukan cari juaranya ya. Syukur bagi kalau juara, tetapi supaya semangat. Maka nanti kalau bisa, dari dulu hingga sekarang saya selalu mengusulkan supaya dikirimkanlah anak-anak kita saja. Nggak usah cari jauh-jauh ya, itu untuk penyemangat saja. Kalaupun ada 1-2 orang tidak apa, tapi habis itu di anak didik kita ini yang kita faksu sedemikian rupa agar nanti apabila ada musabaqah tilawatul Quran cukup dari pada anak-anak didik kita, anak-anak kita. Siapa tahu nanti dari anak-anak didik kita bisa mendapatkan juara. Bersyukur, tapi yang lebih penting lagi untuk belajar agama ini untuk pengamalannya, untuk mengamalkan, karena Al-Quran bukan sekedar untuk dibaca, tetapi untuk diamalkan. Di dalamnya adalah pedoman tuntunan bagi kita semua, bagi ibu-ibu, bagi putra-putri ibu-ibu semuanya. Maka ibu-ibu yang terpenting tadi disampaikan oleh
Bapak Ketua Lama bahwa anak-anak ini kalau ke masjid suka begini begitu, maka waktu berangkat dari rumah harus kita nasihatkan, nah di masjid nanti jangan ribut ya, nah, terutama kalau sudah sholat, apa sudah berdiri sholat maka ngikut sholat. Nah, insya Allah ya ibu-ibu ya yang punya anak-anaknya masih belajar, nah, maka itu saja. Jadi ada kerjasama antara ustadz dengan yang di rumah. Tetapi apabila dia masih ribut itu nggak masalah, namanya juga anak-anak. Nah, saya dulu waktu masih kecil ya begitu juga ya, ketawa-tawa TV. Tapi alhamdulillah sekarang anak-anak sudah semakin pintar-pintar. Kalau Pak Imamnya ngasih tahu akan supaya diam, lalu diam. Seolah ibu-ibu di rumah nanti supaya setiap berangkatkan anaknya kasih nasihat sedikit, jangan ribut karena yang dipelajari ini adalah agama. Bapak Ibu sekalian, karena di dalam kehidupan yang sementara ini yang terpenting adalah perkara agama. Sejauh mana orang ini mengamalkan agama, sejauh itu pula dia akan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat, akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena bagi Rasul mengatakan majuritil ulai khairan yuhafidu fiddin. Apabila Allah SWT berkehendak kebaikan kepada seorang hamba ini, maka akan dipahamkan tentang agama. Mungkin ini saja ya nasihatnya untuk adik-adik supaya semakin semangat belajarnya, nah, supaya menjadi hafid-hafid, alim-alimah, dai-daiyah, nah, menjadi penyejuk mata bagi kedua orang tuanya, tetangganya, dan menjadi asbab hidayah bagi umat seluruh alam. Insyaallah mudah-mudahan acara kita ini akan dibarokahi oleh Allah SWT. Acara yang begini besar ini apabila tidak dapat barokah maka rugi, karena yang terpenting kita mengarungi kehidupan itu adalah barokahnya. Al-hadini ya sayyidul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القدر المتين يا رحم المسيح يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنك تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ذنبي وخطيئتي وذنبي ولك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش الحمد رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وأزائم من كل بر وسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته ولا نفي صلاها إلا قضيته أرحم الراحمين اللهم اهدنا واهد الناس جميعا واهدنا واهد الناس جميعا اللهم اهدنا واهد الناس واجعلنا سببا من الهدى اللهم اجعل قريتنا هذه كالمدينة المنورة في هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل مساجدنا كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل بيوتنا كبيوت الصحابة رضي الله عنهم أجمعين اللهم اجعل رجالنا كرجال الصحابة اللهم اجعل نساءنا كنساء الصحابة اللهم اجعل صبيانا كصبيان الصحابة اللهم اجعلهم حفظة القرآن العلماء إلى عامل القرآن حاكلين الداعين إلى دينك اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وذريتنا وتلامذتنا وقريبانا وإخواننا وخدنا وجارنا وجماعتنا من أهل العلم ومن أهل الخير وأهل القرآن وأهل الصلاة وأهل الطاعة والعبادة والاستقامة وأهل السنة والجماعة ولا تجعله من الإشارات برحمتك أرحم الراحمين اللهم استهدنا وعائلتنا وأهل القرآن لخدمة دينك وجود رسولك وتوفنا وذرنا أنا غير وضمنا اجعل آخر كلامنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللهم انصر الخارجين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر أمة سيدنا
محمد اللهم صل أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم اهد أمة سيدنا محمد اللهم ألف بين قلوب المؤمنين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وخذوه وجماع كلمتهم على الحق يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استهزأك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وجهة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم اهدنا علينا في سكرات الموت اللهم اهدنا علينا في سكرات الموت اللهم اهدنا علينا في سكرات الموت ونجنا من النار ولا فاضل الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين آمنوا ربنا الرحمن الرحيم رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذرية ربنا وتقبل الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا السفينة ونورنا مولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه